pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Background saya dulu saya Muslim, saya bersekolah SD sampai SMP Muhammadiyah. Kebetulan saya istri saya sama punya 5 anak. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya istri yang istimewa. Istimewanya begini, istri saya itu namanya seperti nubuatan buat saya. Namanya Kristiani. Padahal aslinya bukan Kristiani, itu karena salah tulis. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Itu dari bapaknya kan sampai tua, sampai nikah 3 kali nggak punya anak, terus nikah ketiga itu dapat mimpi. Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Begitu Tuhan Yesus datang, Dia pakai kolor. Untuk menghibur, istilahnya buat hiburan, karena di desa enggak ada TV, enggak ada listrik pun masih nyalur tetangga gitu. Itu saya buat beli radio, Pak. Radio itu sering saya gunakan untuk nyetel itu pengajian, karena saya paling seneng dengar pengajian gitu. Ya nggak tahu, entah nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Saya itu channel radio yang pengajian itu sebelahnya itu channel radio Kristen terbesar di Solo. Nah, saya juga nggak tahu kalau pas nyari pengajian itu kebablasan gitu, terus kadang lagunya kok enak. Salah dulu aku sayang kalau tapi takkan cinta kereta taman satu huta pindah kelas. Saya nggak tahu, setiap denger lagu pujian itu lemes tubuh saya itu lemes, nggak bisa apa-apa. Ini apa saya? Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Semakin lama saya seneng. Jadi yang channel tadinya ke pengajian itu tak panteng ke yang radio Kristen itu, radio El Sade. Itu saya style itu terus tiap hari saya dengarkan. Pulang kerja kok gini. Kebetulan puji Tuhan dapat pekerjaan waktu itu, saya bekerja di Jogja di pengisian ATM. Saya semakin penasaran. Di jalan saya
setiap ada toko rohani, toko-toko yang jual pernak-pernik rohani, saya pengen mampir, tapi kok masih takut waktu itu. Saya beli, Pak. Beli Alkitab. Karena saya penasaran, saya beli Alkitab. Saya beli Alkitab, saya baca itu, saya seperti membaca cerita biasa, komik-komik biasa gitu. Perubahan saya ini tadi ternyata dibaca oleh lingkungan. Lingkungan terutama famili saya, Pak Le, Bule, Pak D itu bergejolak. Kenapa sekarang kok enggak taat, enggak patuh? Saya waktu itu ngomong, saya sebenarnya gini, saya saya bukan Muslim. Loh, bukan Muslim gimana? Kamu selama ini melaksanakan ibadah 5 kali. Kok sekarang tiba-tiba enggak melaksanakan? Bukan gitu, saya kan ke gereja. Padahal waktu itu saya belum ke gereja sama sekali. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Tuhan menyatakan sebuah mujizatnya ke saya waktu tahun keempat saya baca Alkitab. Waktu itu saya pulang kerja dari Jogja, dari Babarsari. Itu lewat Prambanan ke kanan. Yang di situ kan jalannya gelap. Terus waktu itu hujan tapi enggak deres, cuman rintik-rintik gitulah. Pikir saya karena nanti daripada basah semua, saya berhenti dulu di istirahat di istilahnya angkringan gitu. Angkringan itu saya sambil ngobrol sama bakule gitu kan, udah jam 12:30 Mas, saya pamit. Saya udah biasa jajan situ kan, saya pamit. Jam 12:30 saya jalan baru kira-kira sekitar 2-3 kilo. Saya itu kayak tidur gitu. Naik motor tapi kayak tidur. Jadi kayak tidur, terus saya digendong sama orang bajunya putih-putih. Engkau denganku terhanyalkanlah. Ya bingung tuh, Kak. Saya digendong ke pinggir gitu, ke pinggir. Setelah itu saya dibangunkan. Saya bangun, enggak ada apa-apa, tapi kepala saya itu bocor gitu. Itu repot, Pak. Driver kan balapan saya waktu itu kan. Saya berangkat jam 4 pagi untuk berangkat ke Madiun. Di perempatan Colomadu itu, setelah perempatan saya gas kecepatan kurang lebih 90. Tahu-tahu depan saya ada orang belok kanan. Saya nggak sempat ngerem, nabrak. Saya jatuhkan pikiran saya. 2015 akhir Desember saya beranikan pergi ke gereja. Pertama kali saya ke gereja di tempatnya GKMI, gereja GKMI waktu itu di Teluan Sukoharjo sana di kota. Saya jatuhkan pikiran saya harus ke gereja. Sampai gereja bingung saya juga. Gereja kuwi anane nyanyi mbek keplok-keplok kuwi maksudnya apa? Gur nyanyi keplok-keplok ae.
Angger minggu kon keplok-oplok nyanyi. Bagi saya kalau ibadah kan harusnya khusyuk gitu ya. Ini kok ibadahnya tepuk tangan gitu ya, jingkrak-jingkrak gitu. Jadi kita jadi ketawa gitu karena kayaknya aneh gitu ya, aneh sekali gitu ya. Gitu ya kayak orang gila ya, kayak orang gila gitu. Kayak wong gemblung gitu ya.